Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi pada pelajaran farmakognosi dasar atau tanaman obat Indonesia. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, pada pelajaran farmakognosi dasar ada 4 pokok bahasan di semester pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang farmakognosi dan tanaman obat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman obat. Budidaya tanaman obat. Pada bab budidaya tanaman obat ada 4 topik. 4 topik ini juga merupakan 4 langkah dalam budidaya tanaman obat, yang meliputi 1. Persiapan dan pengolahan tanah, 2. Penanaman, 3. Pemeliharaan, dan yang keempat panen. Budidaya tanaman obat. Kenapa harus dilakukan budidaya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian dari budidaya. Budidaya merupakan teknik yang memadukan unsur sumber daya alam, tanaman, dan teknologi sehingga diperoleh kuantitas, kualitas, dan kepastian hasil. Nah, kenapa harus dilakukan budidaya? Karena lokasi tempat tumbuh tanaman itu menentukan kualitas dan menentukan isi dari tanaman yang dihasilkan. Dan juga kenapa dilakukan budidaya, yaitu supaya tanaman yang dihasilkan itu lebih seragam. Nah, ternyata lokasi tempat tumbuh tanaman itu sangat berpengaruh terhadap tanaman yang dihasilkan ya. Misal, teh yang ada di kebun Tambi dengan teh yang ada di Kali Gua tentunya berbeda. Nah, itu kenapa? Karena tempat tumbuh tanamannya pun juga berbeda, atau karena lingkungannya pun juga berbeda sehingga berpengaruh terhadap tanaman yang dihasilkan. Lingkungan yang berbeda itu bisa dilihat dari segi iklim dan tanah. Jika dari segi iklim itu meliputi suhu, curah hujan, sinar matahari, kelembapan, angin, dan lain-lain. Jika dari segi tanah itu kesuburan tanah, kegemburan tanah, dan ketersediaan air tanah. Tentunya masing-masing daerah iklim dan tanahnya pasti berbeda kan? Nah, sekarang mengapa tidak tanaman liar? Kenapa harus tanaman budidaya? Karena tanaman liar itu tidak lebih baik dari tanaman budidaya. Tanaman liar itu kurang baik untuk dijadikan sumber simplisia. Kenapa? Alasannya 1. Adanya variasi umur tumbuhan. Tanaman liar itu biasanya tumbuh seenaknya, tidak seragam, sehingga waktu panennya pun berbeda-beda. Yang kedua, bagian tumbuhan yang diambil sebagai bahan yang berkhasiat itu tidak sama. Bisa jadi kandungan zat berkhasiat tidak sama itu karena tanah tempat mereka tumbuh berbeda. Yang ketiga, spesies atau jenis tumbuhan tidak diperhatikan. Jadi kadang ada tumbuhan yang bentuknya mirip padahal spesiesnya itu berbeda atau varietasnya itu berbeda, sehingga budidaya itu tentu lebih terjamin. Kenapa? Karena spesiesnya itu diperhatikan. Biasanya dicarikan spesies yang sama. Yang keempat, adanya variasi lingkungan tempat tumbuh mempengaruhi kualitas zat berkhasiat dalam tumbuhan. Kualitas zat berkhasiat ini biasanya menyebabkan efek farmakologisnya atau khasiatnya itu juga berbeda. Mutu simplisia tanaman budidaya tentu lebih terjamin ya. Kenapa? Karena 1. Spesies tanaman jelas identitasnya. Yang kedua,
adanya penggunaan bibit unggul. Ya pasti tanaman budidaya itu dipilihkan bibit unggul. Yang ketiga itu adanya pemupukan sehingga nutrisinya pun akan terpenuhi. Yang keempat adanya pemeliharaan tanaman, dan yang kelima adanya tahapan budidaya yang baik. Nah, sekarang apa saja tahap-tahap budidaya tanaman obat? Tahap-tahap budidaya tanaman obat itu meliputi 1. Persiapan dan pengolahan tanah. Persiapan dan pengolahan tanah menjadi perhatian pertama dan utama. Kenapa? Karena tanah menyediakan unsur hara yang merupakan makanan bagi tanaman, sehingga tanah itu menjadi perhatian yang pertama. Pengolahan tanah biasanya juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah dan membersihkan tanah dari tanaman pengganggu. Persiapan dan pengolahan tanah itu meliputi kesuburan fisik, itu yang diperhatikan biasanya struktur tanahnya, suhu tanah, dan drainase tanah. Sedangkan untuk kesuburan kimiawi yang diperhatikan adalah ketersediaan unsur hara dan pH tanahnya. Untuk kesuburan biologi yang diperhatikan adalah aktivitas mikroorganisme tanah dan bahan organik tanah. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk tanaman obat tertentu saat pengolahan tanah ini bisa kamu baca sendiri ya. Ini antara lain untuk tanaman yang berbentuk herba, misalkan pegagan, itu biasanya dibuat bedengan. Jadi cara pengolahannya untuk tanaman herba itu dibuat bedengan. Apa sih bedengan itu? Mari kita lihat. Nah, ini adalah contoh bedengan ya. Jadi dipisah-pisahkan itu untuk tanamannya. Biasanya ini khusus untuk tanaman herba agar tidak terendam saat hujan turun. Selain bedengan, itu juga ada budidaya dengan saluran air. Budidaya dengan saluran air ini biasanya untuk tanaman yang tidak tahan terhadap genangan air. Jadi dibuatkan saluran air khusus. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada budidaya dengan tegakan. Ini biasanya contohnya untuk sirih. Sirih itu kan merembet ya. Jadi supaya tumbuh tegak, jadi dibikin tegakan. Terus ada juga yang dibikin teras-teras pada budidaya, biasanya untuk lahan-lahan yang miring ya. Misalkan di pegunungan itu biasanya tanahnya dibikin teras-teras seperti itu pada tanah yang miring. Nah, sekarang tahapan yang kedua itu adalah penanaman. Penanaman itu biasanya yang pertama dilakukan pembibitan terlebih dahulu ya, terus kemudian ada selain pembibitan ada perbanyakan tanaman, baru terus kemudian penanaman. Pembibitan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pengolahan tanah. Tujuan pembibitan itu mendapatkan tanaman dengan daya tumbuh yang baik dan seragam. Jadi betul-betul diperhatikan. Yang ketiga, dapat dilakukan penyemaian untuk mencegah banyaknya tanaman yang mati, terutama untuk benih berukuran kecil dan memerlukan pemeliharaan yang intensif. Pada penanaman perlu diperhatikan jarak antar tanaman ketika ditanam, penanaman secara monokultur atau secara dikultur, dan jumlah tanaman per meter. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penanaman. Tahapan budidaya yang ketiga itu ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu meliputi pemupukan, penyiraman, penyiangan, dan pengendalian hama dan penyakit. Pemupukan itu biasanya dengan menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik. Untuk penyiraman itu biasanya dilakukan sesuai musim. Jadi jika musim kemarau itu harus teratur setiap hari pagi dan sore. Jika musim hujan itu sesuai dengan kondisi tanah.
Tetapi biasanya penyiraman juga bisa diperhatikan sesuai dengan sifat tanaman tersebut. Jadi ada tanaman yang memang butuh setiap hari disirami atau mungkin 2 hari sekali, itu nanti tergantung dari sifat tanaman obatnya. Yang selanjutnya penyiangan itu intensif dilakukan dengan tujuan menekan populasi gulma atau tanaman pengganggu. Yang selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit itu ada 3 cara. Cara yang pertama, cara mekanis, itu dengan cara membuang bagian tanaman yang diserang. Cara yang kedua yaitu cara kultur teknis, itu biasanya dengan mengatur kelembapan dan intensitas cahaya. Cara yang ketiga itu dengan cara kimia, yaitu pemberian insektisida dan fungisida. Tetapi untuk cara kimia sebaiknya dihindari agar tidak mempengaruhi zat berkhasiat dalam tanaman obat. Tahapan budidaya yang keempat atau yang terakhir itu ada pemanenan. Pemanenan ini biasanya disesuaikan dengan waktu agar simplisia atau kandungan zat berkhasiatnya tinggi, maka efek farmakologis atau kegunaan dan khasiat dari tanaman obat itu lebih maksimal. Jadi untuk pemanenan disesuaikan dengan waktunya ya, supaya khasiat dari tanaman obat itu lebih maksimal. Dan ini ada beberapa cara untuk pemanenan, bisa kalian baca sendiri ya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.